Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Bacaan firman terambil dari Matius pasal 5 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 adalah khotbah dan pengajaran Yesus kepada para muridnya di atas bukit. Dan dari berbagai pengajaran yang disampaikannya, Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya waktu itu, dan tentunya juga untuk semua orang percaya, supaya selalu berkata dan bersikap jujur apa adanya. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Perkataan kebenaran bukanlah hal yang mudah untuk didapatkan di dunia ini, terlebih di akhir zaman ini. Terkadang di pengadilan pun kita bisa menemukan adanya saksi yang berbohong, padahal ia sudah disumpah untuk hanya mengatakan kebenaran. Celakanya lagi, banyak orang yang sengaja menerima kesaksian palsu itu sebagai kebenaran. Demikianlah kesengsaraan yang dirasakan Nabi Mika di tengah bangsa yang sedang rusak moral dan rohaninya. Ia mencari orang yang takut akan Allah tetapi tidak ada. Orang saleh dan orang jujur sudah hilang dari negerinya. Dalam Mika pasal 7 ayat 2 dan 3 berkata, orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita pasti mampu bertahan dan berdiri kokoh di tengah situasi dan kondisi seperti itu, dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi di sisi lain, Tuhan Yesus sangat rindu kita memberikan teladan kehidupan berbeda sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran, berani berkata jujur dan apa adanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, menjunjung tinggi kejujuran sama dengan menjunjung tinggi kebenaran Allah dan menghormatinya. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dan sebagai anak-anak Allah, kita dituntut untuk memiliki cara hidup yang sama seperti yang Allah kehendaki. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Tuhan Yesus memberkati.